disiapkan. Stand up, please. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting to the teacher. Good morning, Good afternoon. Sit down, please. Oke, baik. Gimana kabarnya sekarang? Apakah baik-baik? Sehat selalu ya. Oke, jaga kesehatan. Sebelum kita mulai, siapa yang hari ini tidak hadir? Naila. Siapa lagi? Teguh. Sama? Salsa. Kenapa itu? Ada acara yang sakit ya. Kita doa mudah-mudahan buat pertemuan selanjutnya bisa bergabung sama kita belajar IPS kelanjutannya. Oke, baik. Masih ingat pelajaran yang lalu? Tentang apa? Pluralitas. Oke, pluralitas kan ada 5 ya. Nah, yang kemarin itu kita bahas 2. Apa yang pertama? Ya, pluralitas pekerjaan sama peran dan fungsi keragaman budaya. Coba sebutkan, apa itu peran dan fungsi keragaman budaya? Up your hand. Satu saja. Menarik. Apa? Sebagai daya tarik. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kira-kira kita sudah mengembangkan kebudayaan nasional nggak? Ada hari batik nasional kan? Itu namanya mengembangkan kebudayaan nasional. Karena semua pakai batik, seluruh nasional itu namanya mengembangkan kebudayaan nasional. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengaruhnya juga. Kalau kemarin kita belajar prioritas perbedaan agama, nah hari ini kalau prioritas agama, pekerjaan, budaya itu tidak seimbang, maka akan terjadi apa? Konflik atau masalah. Kita akan simak, coba ya. Kita lihat dulu. Ini adalah umum dasarnya. Indikator ini umum dasar ya, seperti kemarin menganalisa pengaruh interaksi sosial pengembangan kebangsaan. Nah, ini adalah indikator penilaiannya, menganalisis tentang konflik. Jadi hari ini kita belajar konflik, pengertian faktor-faktor terhadap konflik akibat konflik sosial atau mempersatukan. Ini buat keterampilan tentang konflik. Apa tujuannya? Tujuan kamu belajar ini adalah nanti kamu mampu menentukan pengertian tentang konflik dengan baik. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab konflik. Yang ketiga, menganalisis akibat konflik sosial dengan yang terakhir adalah menganalisis cara menyelesaikan konflik sosial. Nah, ini adalah pengetahuannya. Keterampilannya apa? Berarti mampu mempersangsikan di depan apa itu konflik dalam kehidupan sosial. Terus faktor-faktor penyebab konflik apa saja. Yang terakhir akibat konflik sosial, baru yang terakhir cara menyelesaikan konflik. Sebelum kita lanjutkan, coba kamu analisa gambar ini. Ya, beberapa detik saja. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kira-kira apa? Up your hand, angkat tangan. Ayo, cepat angkat tangan. Kalau tidak, apa? Itu tentang kebudayaan masyarakat setempat dari daya tarik bajunya. Baik, apa? Sama kaitkan dengan materi hari ini loh. Terjadi keributan atau konflik. Terjadi keributan atau konflik. Apa? Terjadi perselisihan di daerah tersebut. Oke. Apa? Konflik antar suku. Yang paling cocok kita kasih kelas dulu. Konflik antar suku. Coba kita analisa yang kedua.
persaudaraan, Adik kakak gitu. adik kakak. Baik, ada yang lain? Antar individu, Konflik antar kekeluargaan. kekeluargaan. Sudah? Oke, ini adalah, itu benar semua. Adik kakak, kekeluargaan, tapi yang ini adalah konflik individu. Kalau individu umum ya, bisa keluarga, bisa teman, bisa saudara. Oke, coba kita lanjut. Nah, ini apa kira-kira? Konflik antar pelajar. Nah, dari yang ini semua, kira-kira akar permasalahannya apa sih? Kesalahpahaman. Baik. Perbedaan pendapat antara satu sama lain. Perbedaan pendapat antara salah satu sama lain. Satu lagi. Apa? Letaknya? Oh, letaknya antara hubungan antar individu. Itu semua adalah benar. Akar permasalahan. Nah, ini adalah akar permasalahan konflik. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, kita akan lihat. Tadi tujuannya sudah. Tapi sebelum materi kita akan lihat dulu. Sini materi. Kamu lihat, observe, ini adalah materi tentang konflik. Materi tentang konflik. Kita akan lihat, dicatat, nanti bisa terangkan sedikit tentang konflik. Konflik dalam kehidupan sosial. Konflik belakangan ini banyak sekali berita-berita tentang konflik yang viral di dunia maya. Ada berita dari TV, Instagram, Twitter, WhatsApp, ataupun di media sosial lainnya. Tapi tidak dengan sendirinya, melainkan karena banyak penyebabnya. Cek satu saja. Jadi selamat menyimak ya. Oke, kita lihat Apakah kalian tahu apa itu konflik? apa itu konflik. Yang tadi dikasih gambar ya, 3. Ini tawuran ada. Berarti kira-kira menurut kamu konflik itu apa? Halo lo, 1. Oke, permasalahan seperti perjenggokan, pertengkaran, dan lainnya. Oke, ada lagi yang lain? Jadi konflik itu apa? Kamu kumpulkan input-input yang berdasarkan gambar tadi. Konflik yaitu suatu proses atau suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan mereka melihat ketahuan. Ya, jadi konflik itu suatu proses, ya, satu proses individu atau kelompok sosial yang apa? Yang menentang perselisihan, bisa juga yang menentang pihak lawan dengan cara apa? Dengan cara dia melawan dengan cara kekerasan, ya kan? Dengan ancaman seperti itu. Itu namanya konflik. Kita lanjut. Demi mencapai tujuan dengan cara memberikan perlawanan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ya, konflik.
Itu kan. Oke, ada beberapa faktor kan yang kita lihat dulu. Faktornya seperti apa? Ya, kita minimize. Oke, ini kita minimize. Di sini dia kita buat materi dulu. Nah, menurut Robert MZ ini bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka. Langka itu seperti apa? Status, kekuasaan, ya, dan sebagainya. Ini keuntungan. Ya. Terus, nah ujungnya kemana? Dia biasanya mau perebutkan nih ekonomi, politik, sosial, budaya. Nih akan terjadi itu menurut Robert. Nah, bagaimana menurut Kartono? Nah, konflik adalah proses sosial. Di sini antagonistik. Apa tuh antagonis? Ya, antagonis ya. Jadi yang namanya konflik nggak ada yang bagus. Ya, semua jahat. Makanya dibilangnya adalah antagonistik. Nah, ya. Ini kita buat itunya doang. Tujuannya adalah sikap dan struktur. Itu adalah menurut Kartono. Nah, dari ini kan ini kan secara para ahli. Kalau menurut kamu simpulkan dari pengalaman yang tadi gambar, ya. Yang penting tujuannya adalah bahwa setiap konflik itu pasti ada sesuatu yang dipermasalahkan. Ya. Kita lanjut ke faktor. Faktor pertama penyebab konflik adalah perbedaan individu. Apa maksud dari perbedaan individu? Perbedaan pendapat antar perorangan. Jadi individu ini kita nih, kamu lahir, ketika lahir dua kembar. Bisa mau nanya, itu pendapatnya sama nggak? Perasaannya sama nggak? Enggak, pasti beda. Nah dari situ aja udah berbeda individunya kan. Berarti pendapatnya dia juga pasti berbeda. Makanya dibilang faktor penyebab konflik yang pertama adalah perbedaan individunya masing-masing. Yang walaupun dia lahirnya kembar, selang 1 menit atau 1 detik perasaannya pasti berbeda. Seperti itu. Ya. Yang kedua apa? Perbedaan latar belakang kebudayaan. Apa kira-kira? Perbedaan latar belakang kebudayaan. Ayo. Think first, pikirin dulu. Ya. Orang yang dibesarkan dalam kebudayaan beda-beda masih kurang pas dikit lagi. Apa kira-kira? Gini, ada orang kan biasanya kalau orang Jawa lahirnya ada nama RR ya, Raden Roro Marga. Maksudnya apa? Dia kalau kita dibuat kalangan, di kalangan elit, maksudnya kalangan kerajaan, kasta. Nah dari situ kan adatnya beda. Kalau dia musuh ke apa mau izin kan suka. Terus kalau misalnya dia makan nggak boleh kelihatan gigi. Itu kan perbedaan latar belakang. Ya. Terus ada satu di Padang. Kalau kita kita makan, tuan rumah ikut makan. Tapi tuan rumahnya kita masih makan dia udah selesai. Itu nggak boleh, sama aja musir tamu. Itu ada. Nah ini dibilang itu bisa terjadi konflik. Dia orang Padang dia, wah nanti musir gua nih, timbul dia marah. Padahal bukan orang Padang, ini satu orang Padang, satunya orang Sunda. Kalau kita makan biasanya isunya udah. Kalau orang Padang nggak, tunggu itu si tamu sampai selesai baru dibicarakan. Walaupun udah selesai makan, nggak boleh langsung ditinggal. Itu yang namanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Masing-masing punya latarnya. Itu akan terjadi konflik kalau satu sama lain tidak memahami. Apa yang ketiga? Perbedaan kepentingan. Kira-kira apa? Nih, bisa gambari. Mana ya? Ada nggak ya? Oh nggak ada. Gambarnya nggak ada. Oh gambarnya sini. Ini bisa hapus dulu. Bisa sini aja.
coba lihat ini ya. Nah, ini dia. Ini apa nih? Kira-kira apa nih? Demo apa? Mengapa bisa demo? Kenapa bisa demo? Bisnis. Ada konflik nggak di sini? Ada. Terus di sini hubungannya yang tadi masuk ke perbedaan kepentingan? Masuk. Pertama, perbedaan kepentingan bagi orang yang butuh. Siswa misalnya, ya kan? Yang kedua, kepentingan siapa lagi? Kepentingan manusia. Yang ketiga, kepentingan siapa? Kepentingan orang-orang yang pengen mengadu domba masyarakat bawah. Ada. Jadi kepentingannya ada 3. Jadi sengaja dibuat demo, dia biayain misalnya. Demo biar dulu. Padahal dia kepentingan dia. Kan gitu ya. Ini yang namanya contoh perbedaan kepentingan. Paham ya? Ini yang paling, ini kan belum lama nih. Kemarin-kemarin ya, bensin naik ya. Coba kalau perbedaan kepentingan yang kontekstualnya di sini gimana? Yang dekat sekitar sekolah, masyarakat sekolah gimana? Apa perbedaan kepentingannya? Misalnya apa? Bisa kasih dulu. Misalnya kamu satu geng, geng itu, dia punya kepentingan nih. Dia mau musuhin dia dengan kata benci kan? Akhirnya dihasut tuh orang buat ngebenci dia si B. Ini ada C dia masuk kok dia. Ada nggak perbedaan? Ada nggak kepentingannya? Kepentingan dia biar orang-orang pada ikut dia, biar benci dia. Padahal orang nggak tahu, cuma ngikut aja. Gitu kan? Itu namanya perbedaan kepentingan yang ada di sekolah. Kira-kira apa lagi? Coba bisa tadi kasih dulu. Kira-kira apa lagi? Satu lagi. Berikan contoh perbedaan kepentingan. Yuk. Ada? Kita lanjut dulu. Oke. Ini kita tutup dulu ya. Nice. Oke, ini kita minimize dulu. Nah, dari setelah perbedaan kepentingan adalah perubahan nilai yang cepat. Ini jadi faktor konflik. Apa sih maksud perubahan nilai yang cepat? Gini bayangannya. Pemerintah memberikan peraturan dilarang merokok di umum, di tempat umum, denda. Itu sementara itu keluar nggak langsung nasional. Itu jalur kota-kota besar dulu. Jakarta, Bandung. Ya, kalau kota-kota kecil belum. Apalagi yang belum. Saya kecil belum turun. Biar apa? Biar nanti nggak kaget. Jadi pelan-pelan. Dikenalin dulu, ternyata merokok di pinggir jalan, di tempat penunggu, di shelter, di tempat-tempat umum itu nggak boleh, dendanya 500 juta. Pertama kaget orang, karena pemerintah ngasihnya pelan-pelan, lama-lama terbiasa. Di Singapura atau di Malaysia, kalau kamu sempat ke Malaysia itu jalanan bersih banget. Karena orang buang sampah itu denda bisa. Makanya bersih di sana. Singapura apalagi perjalanan ke Singapura itu bersih jalanan kayak habis hujan. Bersih banget. Kenapa? Dendanya. Di kita masih banyak sampah. Kenapa? Pemerintah pelan-pelan. Kalau langsung kaget. Ketika kaget terjadi konflik. Ini perubahan nilai cepat tanpa ada ibaratnya landing dulu, pelan-pelan dulu. Masyarakat Indonesia kaget. Kaget akhirnya apa? Demo. Akhirnya naikin sembako aja kan pelan-pelan. Itu langsung naik. Ini naik. Wah, demonya bisa. Kayak tahun berapa itu zamannya jadi demo benar-benar habis. Seperti itu. Ini yang dibilang faktor penyebab konflik sosial. Nah, seperti ini contohnya.
peraturannya ya, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum. Jadi kalau ada yang merokok di angkutan umum, kamu boleh tegur. Nah dia Pak, nggak boleh Pak, mau di penjara. Ninggalin, saya ngomong dengan baik. Bahwa ini adalah peraturannya, nggak boleh tempat kerja, tempat umum ya yang ditetapkan ya. Tapi ada biasanya kalau satu kantor itu buat merokok aja. Namanya smoking. Ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah faktor penyebab konfliknya ya. Sekarang kita lihat akibatnya. Akibat konflik sosial. Bisa mau nanya dulu. Ini maksudnya apa sih dalam ditayangin Merdeka atau mati? Hubungannya sama konflik apa? Peperangan. Apalagi? Ini siapa sih ini? Yang tahu nggak? Yes. Bung Tomo. Di mana nih dia? Waktu dia bilang merdeka atau mati di daerah mana? Surabaya. Makanya ada nyanyinya. Apa nyanyi? Surabaya, oh Surabaya. Gak lupa ya? Oh Surabaya, kota kenangan yang takkan lupa. Jadi Surabaya pada waktu itu adalah banjir darah. Kenapa Bung Tomo? Ini konfliknya semana? Konflik sama luar negeri. Bukan, waktu itu sama Inggris. Sama Inggris ini. Ya sama Inggris yang mau ke Belanda. Jadi tumpangannya Belanda sama Inggris. Waktu itu bukan. Ya ini kan tahun 1945 di Surabaya. Ini makanya ini akibat konflik nih. Akibat konflik ya terjadinya mati kebanyakan, mati peperangan itu akibat konflik. Ini ya. Nah, kita lihat apa sih? Yang pertama adalah akibat konflik sosial meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Hubungan sama tadi gimana? Ini akibat konflik nih. Konflik akhirnya meningkat tuh solidaritas sesama anggota. Maksudnya apa? Solidaritas. Saling bekerja sama. Solidaritas. Tahu solidaritas kan? Persaudaraannya tinggi. Kok bisa begitu? Kan konflik. Misal gini, yang tadi ya gambar tadi, itu kan dia lagi perangi. Sesama Indonesia, mau dia sukunya Batak, Padang, Sunda, bergabung untuk membela kemerdekaan Indonesia. Ada rasa solidaritas. Jadi semua suku nggak ada perbedaan. Ayo kita berjuang. Jadi cuma satu tujuan, memerdekakan Indonesia. Ini yang namanya adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Kalau di sekolah gimana? Contoh. Lomba antar kelas. Ya? Lomba antar kelas. Lomba kebersihan. Lomba kebersihan. Lomba kebersihan. Konflik nggak? Konflik nggak lomba? Konflik nggak lomba? Nggak begitu. Konflik kan dibilang tadi antagonis kan? Antagonis kan? Iya dong, antagonis nggak pakai lomba. Jadi apa kira-kira kalau di sekolah? Tawuran geng. Antar geng. Sekali. Kamu ribut antara kelas 8A, 8D. Ikutin. Kamu satu geng ada dong rasa solidaritas aku bantuin. Itu kan? Iya, itu solidaritas karena apa? Sesama apa? Sama lu kelas gua gitu, maksudnya ada cerita sama gitu kan. Ini terjadinya akibat konflik. Benar solidaritas, tapi solidaritasnya adalah yang tidak baik. Begitu kalau antar sekolah, kalau konteksnya di sekolah ya. Paham? Kita lanjut. Yang kedua adalah retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Kira-kira gimana? Mulai meretaknya hubungan antara satu kelompok lain dan kelompok yang lain. Ya, kalau pribadi, ini tadinya sahabatan, gara-gara nemenin satu orang yang ganteng. Nemenin satu orang ganteng, dia juga dia demen. Akhirnya apa? Retak tuh hubungan, ya kan? Cuman gara-gara satu orang. Ini yang namanya retak hubungan antar individu. Itu yang individu, yang kelompok tadi benar kan? Ya.
Jadi ketika konflik retak deh. Ketika retak-retak nggak tahu ini si laki-laki nggak ada yang demenin dua-duanya, akhirnya mayan lagi. Sama-sama satu derita. Bisa gitu ya. Lanjut. Jadi perubahan kepribadian para individu. Perubahan sikap. Sikap antar sesama. Contohnya gimana? Contohnya? Misal Saling curiga. Iya, terus Misalnya kita dekat, akhirnya menjauhi. ya, jadi benar kayak tadi. Kita deket nih. Kan udah saling solidaritas ya. Jadi sifat kita ke bawah tuh sama teman. Itu yang dibilang tadi perubahan kepribadian. Yang tadinya kita baik karena teman kita banyak yang buruk, jadi ikut buruk. Itu kepribadiannya, perubahannya. Akhirnya dia sesama di kelompok kepribadiannya sama-sama. Gue yang baik, di kelompok ini yang baik. Terjadilah konflik. Ini yang dibilang akibat konflik. Jadi berubah, makanya hati-hati untuk bergaul. Kalau bergaulnya kamu diajak suruh bolos, jangan, tinggalin. Bergaulnya diajak suruh nonton di bioskop, kira-kira gitu. Mau tergantung ya kan. Kalau misalnya waktunya bukan waktu belajar, nggak masalah. Kalau dibayarin mau. Sekarang kalau yang dibayarin ke om-om gimana? Jangan, maksudnya gini. Kalau cuma sama teman-teman ayo, tapi kalau sama yang lain jangan. Jadi harus ada apa? Filter, penyaring ya. Ini terjadi konflik itu bisa jadi sama keluarga. Kamu nggak pulang malam. Murid Mister itu ada yang sampai hari ini sebelum penetapan kabur. SMA kabur lagi sekarang. Orang tuanya kasihan. Kenapa? Karena ini konflik kan bukan sama orang tua. Dia punya pacar sama pacarnya bukan boleh kamu dipengaruhi. Ini pun tidak pacar, padahal baru pacar loh. Terjadinya perubahan. Tadi apa? Yang pertama adalah meningkatkan solidaritas, yang kedua adalah kerukunan, yang ketiga adalah terjadinya perubahan kepribadian. Sudah paham maksudnya ya? Baik. Yang keempat. Rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa manusia. Maksudnya apa sih? Ada yang tahu? Coba kita lihat gambarnya seperti apa. Ini. Rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa. Jadi ketika ada perselisihan, kita udah lihat ya, rumah dibakar-bakar. Coba kalau di dalamnya ada manusia, mati kan? Inilah akibat daripada konflik sosial. Dulu zamannya Pak Harto ada yang mati. Ini waktu masih bulog di sini. Beras, kamu nggak tahu kalian belum? Kalian masih kecil kan ya? Ini beras panjang, dia ngambil beras di bawah. Logikanya kalau ini beras banyak, kan harusnya ngambil dari atas. Dia ngambil dari bawah. Dan terjadi apa? Bayangin itu berapa kilo ton beras itu mati. Kalau bisa waktu itu ngeliatin doang. Dia bawa motor mesti lihat. Ambil enggak. Yakin. Bisa ngeliatin aja. Ayo bisa dulu. Capek-capek. Buat rusak doang dia ngeliatin aja. Dia bawa motor di Solo. Bawa meja makan. Bisa geleng lagi. Polisinya ada diam aja. Pada waktu itu sampai besok kedua harinya bisa datang lagi, polisi udah megang senjata. Kita udah cuek aja orang kita nggak harus tahu. Kali ngeliatin. Gitu. Dulu seperti itu. Oke, ini rusaknya harta benda hilang sampai hilangnya gitu. Oke, ini kita buat tagnya. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Apa itu akomodasi? Menekan lawan. Apalagi? Sama. Jadi gini,
Akomodasi itu sebetulnya benar menekan lawan. Ini kan buat orang-orang yang orang susah. Contoh gini, akomodasi itu adalah satu proses untuk mencari jalan tengah. Ya, pengertian konflik jalan tengah. Tapi ada dua, bagi yang tertindas. Ya udah, jadi misalnya tertindas nih sama si A-nya ini, misalnya ini permasalahannya perusahaan sama buruhnya kan, ini nggak digaji kan, akhirnya konflik lah terjadi, demo. Ketika demo masuk orang ketiga, itu akomodasi namanya, akomodasi. Orang ketiga ini mencari jalan bagaimana kedua-duanya ini selesai. Padahal sudah ada yang dirugikan, yaitu orang yang terlemah. Itu, jadi akomodasi itu begitu. Dominasi sudah pasti, dominasi adalah didominasi sama orang yang terkuat, atau pada waktu itu sama orang yang bisa menang sama peraturan. Ya. Ini biasanya pengusaha-pengusaha. Ya, nah ini salah satu pihak terlibat pertikaian dulu, bisa banyak kejadiannya di kita banyak, ya. Luar biasa. Sudah banyak kejadiannya. Nah ini akomodasi. Kadang-kadang kita nih digebukin orang nanti tawuran. Kadang kita kagak ngapa-ngapain, cuma salah aja, untung nggak mati gitu. Dibawa ke polisi. Cuman kamu udah bonyok dulu nih. Kata polisi gimana? dipanggil ambil jalan damai. Ya kan? Tapi kalau kamu udah bonyok dulu, walaupun dikasih obat apa, kalau dia mau, kalau enggak lanjutin aja. Akhirnya pada ditakut-takutin dia tanda tangan. Kita nggak dapat apa-apa, bonyok gitu. Itu yang namanya akomodasi. Ya, oke. Itu adalah sedikit teori ya. Teorinya, nah ini yang terakhir, cara menangani konflik. Yang pertama adalah menghindar. Kalau di sekolah gimana? Contohnya? Iya, hindarin lah. Udah, itu mungkin aja. Hanya ngikut. Ini ya, menghindar. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ngumpul, bisa lewat jalan A, dia jalan itu kita lihat muter biar nggak disuruh ikut. Mendingan menghindar kalau kita nggak berani. Ya, lanjut. Memaksakan kehendak. Ini cara mengenai konflik. Kira-kira siapa tuh? Cara menangani konflik yang kedua adalah memaksakan kehendak. Kira-kira siapa yang memaksakan kehendak? Kalau pemerintah yang memaksakan kehendak pada orang. Misalnya ada orang bertikai, ada orang tawuran, masuk pemerintah polisi. Lu kalau nggak pada nggak damai, masuk penjara semuanya. Mau nggak mau kan? Memaksakan kehendak tapi untuk mencari jalan yang terbaik dalam menyelesaikan konflik. Biasanya polisi. Kalau di sekolah siapa? Guru. Siapa lagi? BK. Siapa lagi? Mahasiswa. Siapa lagi? Wakil. Siapa lagi? Kepala sekolah. Oke ya. Jadi ada 3 tadi. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Maksudnya gimana, Ustaz? Mengalah, benar. Menyesuaikan pakai gini. Ini gambarnya gini. Coba bisa kasih gambar dulu ya. Nah, kira-kira gimana nih? Dari sini maksudnya ini apa? Alat pendapat. Hah? Alat pendapat. Ini kan lagi diskusi. Terus gimana? Kira-kira? Salah satunya itu ada yang beda pendapat. Ah. Itu dia sesuai dengan ngikutin dia. Iya benar. Misalnya ini 4 ini sama nih pola pikirnya. Ada satu yang beda. Yang dia mengalah ketimbang dia keras kepala, terjadi nggak konflik? Pasti. Ya kan? Dia mendingan mengalah, biarinlah buat keinginan orang lain. Gitu. Paham ya? Sering nggak kamu begitu? Ya sering. Sering ya? Sering banget. Di sekolah? Iya. Nanti kamu sabar. Gitu. Lanjut. Tawar menawar. Kira-kira apa tawar menawar? Ya contohnya gimana? Itu adalah cara menangani konflik tawar menawar. Jadi gimana? Di sekolah deh, misalnya konfliknya ada yang pecahin kaca,
Diusut ada 3 orang yang mecahin kaca. Kalau ngaku ntar Jadi gimana cara menawarnya? jadi Iya, gimana? Bagi tiga. Ini aja deh. Kan gue suruh dia, udah semua salah. Sekarang sama-sama ganti. Mengorbankan kepentingannya masing-masing. Itu orang menawar. Mengorbankan kepentingan masing-masing, mencari satu tujuan buat itu. Nah itu ya. Jadi itu yang mana orang menawar. Oh yaudah, jadi kita ganti bareng. Itu terjadi di sekolah. Kalau di luar, ya tadi keributan, ya keributan tawuran, diambil kelompok-kelompoknya. Lu desa mana? Ini desa mana? Sekarang gini aja, udah sama-sama punya korban buat perjanjian. Ini udah sama-sama ada yang korban mati. Buat perjanjian. Ada orang ketiga yang buat itu namanya tawar menawar. Nah, gitu ya. Kolaborasi apa? Jasa mata. memandang konflik sebagai masalah yang Nah, kolaborasi beda nih. Kalau kolaborasi, konflik itu sebagai masalah. Contohnya gini, ini ada konflik. Itu konflik, ini masalahnya nih. Misal konfliknya apa? Misalnya konfliknya adalah parkiran. Kalau preman parkiran, ada pernah nonton preman pensiun ya? Iya. Itu, kalau seru ya, berantem mulu, parkiran tuh. Ini kan konfliknya di parkiran. Ini masalahnya di parkiran. Kalau ini nggak diselesaikan, dia akan terus. Dibuatlah kolaborasi. Bagaimana kolaborasi? Gabungan. Oke, gini deh. Senin, Selasa, kamu jaga. Ya kan? Rabu, Kamis, Jumat, kamu. Minggu saya. Gitu. Udah selesai. Itu namanya kolaborasi. Gimana kalau di sekolah? Hah? Piket. Kalau ada yang nggak piket pasti konflik kan? Oh, konflik udah makanya dibuat kolaborasi dulu piket hari ini selesai. Gitu ya? Oke. Ini adalah cara kolaborasi. Nah, hari ini kita akan nonton video, tapi sebelumnya kita akan bagi kelompok. Bagi 4 kelompok. Heterogen, jangan ada laki-laki semua, jangan ada perempuan semua. Ya, hitungan ketiga sudah terbagi. Kelompok 1, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sana. 1, 2, 3. Yo, sudah buat kelompok. Tadi ada walinya. Oke, baik. Coba kamu tonton sebentar. Terus coba kamu simak. Nanti setelah ini Bapak kasih LKPD-nya. Nanti akan dinilai masing-masing siswa dengan lembaran ini ya. Dengan lembaran ini keaktifannya. Kita nonton video dulu. Simak video yang nanti kamu akan kamu diskusikan. Videonya adalah ini. Simak. Oke, siap. Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru. Persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang.
Situasi dan kondisi yang tidak stabil, dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember tahun 1998. Kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April tahun 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei tahun 2000, secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Tahap tersebut merupakan ajang balas dendam oleh pihak Kristen setelah dua tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim, dan berlangsung sampai bulan Juli tahun 2000. Tahap ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Situ Ulemba yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam tahap ketiga ini, ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim. Pada tanggal 20 Desember tahun 2001, deklarasi Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai di Malino, Sulawesi Selatan, dan diinisiasi oleh Yusuf Kala. Meski dampaknya tidak begitu terlihat, kesepakatan tersebut sedikitnya mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap, dan angka kriminal mulai menurun dalam kurun waktu beberapa tahun sesudah kerusuhan. Warga Muslim Poso terdiri dari masyarakat adat, transmigran resmi, dan para imigran ekonomi dari berbagai etnis. Banyak imigran yang telah menetap di kabupaten ini selama beberapa dekade. Pada akhir tahun 1990-an, penduduk Muslim menjadi mayoritas di Poso dengan Baik, ini setelah kamu observasi, pertanyaannya adalah kaitkan dengan materi konflik, ya, materi konflik apa saja. Nah, ini adalah nanti Mister bagikan ini dulu LKPD-nya. Mister bagikan LKPD namanya, ya. Dan tulis nama kamu. Di situ ada soal, nanti kamu kerjakan. Yang sementara yang harus kamu kerjakan hari ini adalah yang diskusi, berarti yang uraian. Nah, soalnya dari video ini adalah esainya. Uraikan menurut pendapatmu, pendapat kelompok tentang faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Poso. Yang kedua, uraikan apa dampak konflik sosial di Poso berkaitan dengan materi yang tadi, ya, dikaitkan dengan materi yang tadi. Terus terakhir adalah bagaimana menangani konflik sosial di Poso. Uraikan. Baik, waktunya 10 menit. Yuk, lanjut. Ya, silakan. Silakan. Kita jawabnya sama kan? Ya, diskusi. Ya, buat uraian diskusi. Ya, 3 menit dulu. Lalu nanti dibawa ke belakang. Ini dulu ini. Terus tulis juga di sini yang dinilai. Ya, yang belum filipinoid, ya. Biar kita dibahas di depan. Nanti presentasi ke depan. Poso. Ntar yang presentasi lu aja yang ngejelasin materinya. Jadi kamu biasa diskusi tentang uraian ini, ya. Lihat literasinya di buku, ya, kaitkan dengan video. Ini jawab semuanya apa yang cuma saya doang? Ya?
Ya, sementara yang yang lain dulu nanti ini belakangnya di sebelah terakhir. Sekarang di SI dulu ya, diskusi ya di sini diskusi. Kenapa itu dari saya kalau masalah satu orang lebih. Oh, kecil ini Indonesia. Iya, di belakang. Ya, oke, diskusi. Ini sampai sini. Kita baik banget. Soalnya tulis ya. Nggak, soalnya di tes dulu. Ya udah. Tinggal cari faktor apa saja yang Nih. Kayaknya nomor 1 ini deh. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor kontribusi terpecahnya Kita warna gimana nih? Warna hijau aja biar Jadi panjang di bagiannya. Tiga sedikit nopo. Gak apa-apa, jangan panjang ini panjang. Ini sudah masuk nih. ini berdasarkan video kan? Berarti ada 2. ya kan ada yang berkaitan berdasarkan faktor berdasarkan pengembangan Video. Benar penjelasan itu dari tambahin aja pakai otak sendiri. Nah ini dia sedikit note namanya. Jadi nanti jawabannya dipotong. Ini kan banyak banget nih, ya kan? Ini potong dengan apa? Bikin 2 kali. Tag 1 yang ini, tag 1 yang ini. Jadi bacanya enak, nggak banyak bunyi. Iya ini kalau nggak ini dihapus lagi buat kamu aja. Jadi 1 sticky note, 1 soal, ya kan? Satu jawaban, 1 sticky note. jadi satu soal yang beragam yang mayoritas Kristen dengan pedagang Inggris dan komunikasi dari Jawa yang memiliki jawabannya pendek kalau nggak jawaban kayak panjang. Boleh dibedain, yang penting pakai tulisan kelompok ya. Kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Gak apa-apa, edit aja dia, gak apa-apa. Bisa deh, kan bisa deh. Ya udah. Berarti mau apa?
Nah, persaingan ekonomi antara penduduk Muslim dan masyarakat Muslim dengan persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen. Yang mayoritas beragama Kristen dengan para penduduk dengan para pendasar. Ini biar panjang banget. Pendatang pedagang antara penduduk para pendatang. Nama ini guys. Ya, isi nama. Semua seperti oh. Oke, waktu tinggal 7 menit lagi. Oke, time is up. Waktunya kita presentasi. Kelompok yang maju, kelompok berapa dulu nih? Satu, mana kelompok satu? Siap, silakan ke depan. Bacakan, boleh menggunakan HP-nya atau boleh menggunakan sticky note yang ada di depan. Tapi bisa bingung juga nih ngaturnya. Perkenalkan nama dari kelompok berapa? Itu ya di sini ya. Baru terangin jawabannya. Yang ini belum kelompok satu. Mana? Oh yang tiga. Baik. Ini ya. Ini kelompok lima. Dulu. Ini ya. Baca nggak? Oke, silakan. Ya, yang lain tanggapi. Yang lain tanggapi ya. Perkenalkan dulu namanya, kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota Masa Paramita. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang konflik Poso yang sudah ditanyakan sebelumnya tadi. 1. Uraikan menurut pendapatmu tentang faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Poso. 1. Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan Poso antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam.
ketidakstabilan politik dan ekonomi, menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi dan pembagian kekuasaan, tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang, situasi dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada tahun Desember 1998, kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April tahun 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari rangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei tahun 2000 secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Tahap tersebut merupakan ajang balas dan oleh pihak Kristen setelah dua tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim dan berlangsung sampai bulan Juli tahun 2000. Tahap ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Pintu Lemba yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam tahap ketiga ini ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim. Pada tanggal 20 Desember tahun 2001, deklarasi Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai di Malino, Sulawesi Selatan, dan diinisiasi oleh Yusuf Kala. Meski dampaknya tidak begitu terlihat, kesepakatan tersebut sedikitnya mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap, dan angka kriminal mulai menurun dalam kurun waktu beberapa tahun sesudah kerusuhan. Kasih plus dulu. Jangan dulu. Yang mau nanya silakan. Yang mau bertanya di pertanyaan pertama. Ya. Sebutkan faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Poso. Faktor terjadinya konflik sosial di Poso gimana? Yang pertama ada persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso dengan pendatang yang beragama situasi dan kondisi yang tidak stabil, persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah tadi persaingan ya, terus birokrasi, apalagi terjadi konflik, kondisi yang tidak stabil. Maksudnya kondisi tidak stabil di Poso itu gimana? Kondisi tidak stabil itu berarti apa? Keadaan ekonominya. Iya benar, keadaan ekonominya yang lemah, yang nggak stabil, ada yang tidak bekerja gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan. Mau nanya lagi? Satu lagi. Oke, silakan. Bagaimana konflik Poso dapat ditangani? Bagaimana konflik Poso ya dapat ditangani? Silakan. Deklarasi Malino ditandatangani antara kedua pihak. Jadinya, meski dampaknya tidak begitu terlihat, kesepakatan tersebut sedikitnya mampu mengurangi kekerasan frontal. Ya, berarti dengan adanya deklarasi Malino itu adalah yang penyelesaiannya ya, penyelesaian deklarasi Malino. Oke, ada tanggapan? Ada tanggapan? Bukan aja, ada tanggapan? Jawaban dia setuju?
Dengan apa jawaban yang tadi, cara misalnya yang pertama adalah dengan mendeklarasikan perjanjian Malino. Ada? Tidak ada? Kasih plus dulu. Oke, thank you. Silakan duduk. Kita masuk ke kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Gerendra dan saya Batra. Ini akan mempresentasikan tentang konflik antiposo. Jadi itu ada pertanyaan. Jadi nomor 2 itu ada pertanyaan, uraikan apa dampak konflik sosial poso. Nah, dampak konflik sosial itu merugikan di tatanan bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya serta meninggalkan beban trauma psikologis terutama pada anak-anak dan perempuan yang mengalami trauma kekerasan atau pelecehan ketika kerusuhan terjadi. Oke, ada yang mau ngasih tanggapan? Silakan. Ini pertanyaannya kurang apa singkat. Silakan bertanya. Angkat tangan yang mau bertanya. Kelompok berapa? Tadi soalnya apa? Uraikan Dampak? Dampak dari konflik sosial poso. Ada dampak dari konflik sosial poso ya. Oke, dampaknya tadi udah dijawab. Ini jawabannya, kamu geser sebelah sini. Nah, ini jawabannya. Silakan yang mau bertanya. Ya sini. Yuk. Oke. Pertanyaannya ganti-gantian ya, namanya apa? Bagaimana dampak konflik poso jika dihubungkan dengan buku? Iya, teori buku. Dihubungkan dengan teori yang ada di buku gitu. Yang lain juga boleh menjawab ya. Kalau nanti kelompoknya di depan nggak bisa, yang lain boleh menjawab. Tapi pertanyaan, bagaimana konflik poso jika dihubungkan dengan teori yang ada di buku ya? Maksudnya dalam kategori apa gitu ya? Itu kerugiannya apa ya? Kita udah belajar dampak tadi. Dampak itu berarti akibat ya. Dampak itu akibat. Dan ada yang mau jawab kelompok lain? Baik, silakan. Ayo, yang lain simak dulu sambil kamu nyari, dengarkan. Dia tahu tanggapannya apa sih dampak konflik poso yang terkait dalam teori ya. Dampak yang termasuk dari teori dari buku ini, yang pertama letaknya hubungan antara individu atau kelompok, terus rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa manusia, lalu terjadinya perubahan kepribadian para individu. Ya, coba berikan contoh yang letaknya itu di mana? Ada yang bisa bantu? Letaknya di mana? Letaknya hubungan antara suku, antara agama dan lain-lain. Antar agama ya, yang tadinya damai gitu kan? Iya. Jadi retak. Oke, bagus. Yang tadi yang kedua adalah hancur ya? Dikategorikan dia hancur ya? Rusaknya harta benda. Rusaknya harta benda. Dan hilangnya nyawa manusia. Itu udah jelas belum tuh? Jelas ya? Udah. Korbannya poso kan banyak ya? Itu udah harta benda ya, manusia. Oke, yang ketiga apa? Terjadi perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian yang tadi coba gimana tuh perubahan kepribadian? Fungsinya untuk perubahan kepribadian antara dari agama satu dan agama lain. Kepribadian apa saling Membenci. kesukuan yang dibela ya? Iya. Nah, berarti iya saling benci. Jadi ada perubahan yang tadinya damai jadi benci gitu ya. Baik, kita kasih applause. Oke, thank you. Sudah ya? Udah ketemu jawabannya ya? Oke, sudah paham ya? Baik, kita masuk ke kelompok 3 dengan soal yang ketiga.
Sulawesi Selatan. Perundingan ini difasilitasi Menteri Koordinator Ajaran Kesejahteraan Rakyat Yusuf Kala, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Gereja Indonesia, dan Gubernur Sulawesi Selatan. Upaya penyelesaian ini melibatkan seluruh elemen masyarakat Poso, baik yang beragama Islam maupun Kristen. Pembicaraan damai ini berlangsung pada bulan Desember 2001 dan menghasilkan deklarasi untuk penghentian konflik bersenjata, toleransi beragama, dan hak warga negara untuk hidup damai di Poso. Deklarasi ini menyepakati mengembalikan hak-hak dan kepemilikan seperti sebelum konflik berlangsung. Pengungsi Poso dikembalikan ke tempat asal masing-masing. Bersama-sama pemerintah kedua belah pihak akan merehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh. Realisasi dari pernyataan kesepakatan tersebut akan dilaksanakan dengan agenda-agenda serta rencana yang meliputi bidang keamanan dan penegakan hukum dan bidang sosial ekonomi. Oke, silakan yang bertanya dari kelompok 1. Oke, kelompok 2. Ya, silakan. Apa dampak dari deklarasi Malino ini? Dampak dari deklarasi Malino. Dampak dari deklarasi Malino. Oke, kan ini salah satu penyelesaiannya kan adanya deklarasi, ya. Oke, jawabannya berapa? 1 apa 2? 1 doang, deklarasi doang ya. Perundingan nama, ya. Oke, itu deklarasi ya. Berarti dampak dari deklarasi apa? Yang ketiga merasa mensepakati 11 butir kesepakatan perdamaian karena keinginan yang kuat untuk menghentikan konflik di Maluku. Kedua dampak positif perjanjian Malino adalah berkurangnya eskalasi konflik dan kekerasan di Maluku. Bahkan saat ini konflik sudah berhenti sama sekali. Oke, berarti berkurangnya eskalasi konflik. Maksudnya gini, berkurangnya konflik lanjutan ya, konflik lanjutan, akhirnya sampai sama sekali habis, ya. Tapi ada setuju nggak? Apakah cuma satu cara? Tadi kan dibilang cuma satu cara ya, organisasi deklarasi sama perjanjian ya, itu kan satu tuh. Ada lagi nggak cara yang lain? Kolaborasi. Jadi cara melaksanakannya adalah kolaborasi. Coba terangkan maksud dari kolaborasi. Kerjasama antar dua golongan tersebut menjadi golongan yang lebih baik lagi tanpa adanya peperangan antar dua golongan tersebut. Ya. Berarti di dalamnya ada deklarasi. Sebelum deklarasi ini kesimpulan. Dia pertama awalnya kolaborasi. Boleh. Sebelum kolaborasi ada apa? Oh. Sebelum kolaborasi tawar-menawar. Kalau tawar-menawar tadi intinya apa? Tawar-menawar intinya apa? Ya, ini coba. Mengalah dari untuk mencapai suatu tujuan. Mengalah. Ya, yang jelasnya gimana? Mengalah dari apa? Silakan. Meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Iya. Jadi tawar-menawar itu masing-masing kelompok melepaskan egonya. Ya, egonya dia, egonya A, egonya B. Lepas dulu, ambil jalan tengah, yaitu deklarasi Malino. Kira-kira konflik awalnya apa sih dia? Poso itu konflik awalnya apa? Bentrokan kecil antara kelompok. Dari situ jadi konflik gede. Part ketiga paling parah, jadi ke konflik agama, pembunuhan di pesantren. Ya, begitu. Awalnya cuma gara-gara ego saja. Makanya tadi kalau konfliknya dari kecil udah pasti besar. Berarti tadi ya jawabannya apa? Ada 3 tuh. Individu, ya kan? Apa? Memilih keinginan orang lain. Yang kedua adalah tawar menawar. Yang ketiga, baik, kita kasih aplaus.
Kita lanjut di grup keempat. Iya, balik ke satu lagi. Kalau bisa yang keempat bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan uraian mengenai pendapat tentang faktor penyebab terjadinya konflik sosial di poso. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami. Ada saya Sita Garnawinanti. Baik, mengingat dari materi yang sebelumnya atau materi pertemuan minggu lalu, yaitu pluralitas, di mana Indonesia itu merupakan negara yang majmuk atau negara yang sangat kaya dan berbeda-beda, di mana pasti di saat negara yang kaya itu pasti punya konflik atau permasalahan, dimasuk pada bagian bab integrasi dan konflik. Nah, untuk penjelasan, untuk memiliki konflik ini, salah satu contohnya adalah permasalahan pada kejadian tragedi Poso. Maka kita akan menguraikan pendapat terjadinya penyebab konflik sosial di Poso. Ya, tentu kita tahu bahwa berdasarkan pengembangan teori yang didasari pada buku dan video, kita mempunyai dua kesimpulan, yaitu dari buku dan video. Berdasarkan buku, faktor yang penyebab kejadian di Poso tersebut adalah perbedaan individu yang terjadi dalam kejadian tersebut, yang dimana di wilayah Poso terdapat dua golongan, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Berawal dari bentrokan kecil menjadi bentrokan besar, yaitu antara individu yang berbeda. Kemudian kita dapat melihat perbedaan latar belakang dari kedua golongan tersebut. Kedua golongan tersebut memiliki adat, kebiasaan, serta budaya yang berbeda. Semua itu merupakan hal yang berbeda, tapi menyebabkan konflik hanya karena bentrokan kecil. Mengingat kembali bahwa perbedaan kepentingan antar warga itu berbeda-beda karena berdasarkan buku, perbedaan kepentingan itu salah satu penyebab konflik utama dalam penyebab konflik dalam wilayah Poso tersebut, karena berbeda golongan, adat, budaya, serta tradisi, serta perubahan-perubahan nilai yang cepat terjadi di wilayah Poso tersebut. Antar golongan agama Kristen dan Islam itu perubahan nilainya terjadi dengan cepat. Kenapa begitu? Karena berawal dari bentrokan kecil mengawali bentrokan besar. Karena konflik dalam sosial itu di Poso menyebabkan perubahan-perubahan dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari. Sedangkan berdasarkan video dapat dijelaskan dengan aplikasi. Sedangkan berdasarkan video dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Poso disebabkan oleh terjadinya bentrokan antara perbedaan kepercayaan, yaitu pemuda Islam dan Kristen, yang dimana pada sejarah Poso 1 yang bertepatan pada tanggal 24 Desember 1968 terjadi kejadian pembunuhan akibat pengaruh dari alkohol, serta menyebabkan bentrokan pada satu kelompok Muslim dan kelompok Kristen bertemu di kedai toko minuman keras yang disebabkan oleh bertentangan akan peninggalan toko yang dimiliki oleh etnis Tionghoa beragama Kristen tersebut di daerah setempat. Bentrokan tersebut langsung dan polisi setempat tidak bisa berbuat banyak, yang di sini diketahui bahwa minimnya penanganan atas kepemimpinan hukum di daerah setempat menyebabkan membesarnya konflik pada tragedi tersebut. Baik, kesimpulannya berdasarkan penyimpulan dua pendapat di atas berdasarkan video dan juga buku, faktor yang dapat menjadikan latar utama adalah konflik dalam perbedaan latar kebudayaan antar pemuda yang membuat bentrok antar golongan setempat. Baik, terima kasih. Sekian. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Oke, silakan bertanya. Ya, oke. Dari kelompok 2 ya. Tadi kan faktor-faktor penyebab konfliknya dibilang dari buku ada perbedaan kepentingan. Apa contoh perbedaan kepentingan dari konflik sosial di Poso? Perbedaan kepentingan dari konflik sosial di Poso. Oke. Silakan. Jadi
kepentingan yang berbeda itu pada bulan Ramadan tersebut juga ya, yang berbarengan pada tanggal 24 Desember 1998, yang dimana ada siswa santri yang terbunuh oleh umat beragama Kristen. Diduga penyebabnya adalah alkohol. Maka umat muslim mengsegel toko alkohol yang pemiliknya tersebut kebetulan beragama Kristen. Umat Kristen itu menolak. Jadi itu termasuk perbedaan kepentingan kan. Nah, dari itulah terjadilah konflik yang mengawali bentrokan besar. Baik, ada yang mau ditanya lagi? Oke, bagus. Kasih plus dulu dong. Buat pertanyaannya, buat jawabannya. Oke, silakan. Nama saya Fadlul Haq, saya dari kelompok 3. Terkadang kan konflik bawa pengaruh positif dan negatif kan. Jadi pengaruh positif dan negatif dari konflik poso itu apa aja? Pengaruh Positif dan negatif. positif dan negatif konflik poso. Dari sisi positifnya, kita dapat tahu bahwa kerjasama antar umat bergolongan itu sangat penting dan baik untuk kebaikan bersama. Tetapi solidaritas tersebut berdampak negatif bagi umat lainnya. Walaupun memang mengembangkan solidaritas untuk umat tersendiri yang dimana itu merupakan positif, tetapi ada dampak negatifnya untuk umat lain, yaitu bentrokan yang terjadi membuat perpecahan antar umat yang membuat sikap toleransi di daerah tersebut menurun. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Udah. Sudah? Masih ada? Baik, kita kasih aplaus. Oke, terima kasih buat grup Jelas Grup. Oke, kita simpulkan sekarang bahwa berdasarkan yang tadi kamu simak, di situ tadi ada pertanyaan bagus ya. Apa sih dampak positif dan negatifnya dari konflik poso? Kan? Terus dari faktor apa? Biar kamu paham dikit, biar kita ulang. Di Poso, kira-kira terjadinya konflik Poso ada berapa faktor? 1. Ya, silakan. Perbedaan individu, Perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang cepat. perubahan nilai. Jadi kalau yang di Poso ini pasti perbedaan individu ada ya, karena konflik. Terus perbedaan kebudayaan udah pasti ya. Tadi itu yang adalah faktornya, faktor penyebabnya, ya kan? Dampaknya tadi ada dampak positif yang pertama adalah solidaritasnya meningkat. Bagi siapa? Bagi satu kelompok beragama yang Bagi kelompok yang berseteru, kelompok yang berseteru ya. Apalagi dampak positifnya? Kerjasamanya juga meningkat ya. Ini positif ya, positifnya. Cuman positifnya sedikit. Sekarang negatifnya apa? Letaknya hubungan antara individu atau kelompok. Letaknya hubungan antara individu atau kelompok. Baik. Yang kedua, Terjadinya perubahan apa? Iya, tumbuhnya toleransi menurunnya toleransi antar kelompok individu. kelompok atau individu. Itu adalah kesimpulannya ya. Oke, kita kasih aplaus buat semua. Oke, baik. Terima kasih, hari ini kita telah belajar tentang apa tadi? Konflik ya. Konflik apa? Konflik doang. Ingat tentang konflik. Konflik itu dari pengertian konflik. Apa? Faktor-faktor terjadinya konflik, terus dampak konflik, baru terakhir ada penyelesaian konflik. Ya, penyelesaian konflik tadi apa? Menghindar, memaksakan kehendak. menyesuaikan kepada keinginan orang. Iya, menyesuaikan keinginan orang lain. Kita tadi biarinlah dia gitu ya.
Oke, itu jadi nanti kita akan belajar kelanjutannya adalah tentang integrasi. Integrasi apa itu asimilasi ya. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Kamis. Terima kasih. Silakan kumpulkan dulu lembaran LKPD-nya yang sudah kamu kerjakan tadi, satu orang dikumpulkan. Nanti bisa diperiksa. Ya, silakan kumpulkan kalau saat ini. Ya, tulis namanya saja, tulis namanya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, untuk ketiga sudah rapi. Duduk dulu. Duduk berkelompok. Jangan diatur dulu. Duduk dulu berkelompok. Dengarkan sini. Yuk, dengarkan sini. Tadi bisa sudah nanya. Bagus, sudah bisa jawab, sudah bisa menyimpulkan dan bisa menjawab uraian-uraian yang bisa berikan. Oke, bisa mau nanya dulu refleksi bagaimana pembelajaran hari ini menurut kamu. Kelompok 1 gimana kelompok 1? Seru ya? Apa? Seru dan apa? Oh ya, seru dan menegangkan katanya. Dari kelompok 2 gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Wawasan baru, menyenangkan. Apa yang menyenangkannya apa? Presentasi ya. Terus ada apa namanya nih model pembelajaran baru ya? Baik. Yang ketiga ini kelompok. Ya, menambah ilmu seru ya. Oke. Bisa mau nanya. Nanti buat pertemuan kedua, apakah kita masih menggunakan metode seperti ini? Apa cuma ceramah doang? Masih. Berarti multi ya. Baik, nanti misalnya ternyata lagi selain metodik ada. Jadi nanti kamu ngerjainnya langsung dari situ. LKPD-nya tetap kamu kerjain, nanti LKPD yang multiplication menggunakan. Oke, nanti bisa tampilkan itu. Jadi nanti jawabannya yang kamu disini dan dengan nilainya. Kalau luar biasa. Jadi ulangannya ntar mau jadi begitu ya. Oke, itu berarti baik ya. Berarti dari semangat belajarnya ya. Sangat ya, menarik ya. Oke, baik. Ya. Sama-sama kita berdoa. Satu lagi pesan besar, jangan sampai terjadi konflik buat teman-teman kamu ya. Walaupun yang tadi bisa ceritain, walaupun dengan masalah kecil aja jadi besar, sampai cuma bapaknya ikut-ikutan. Cuma gara-gara di kelas panggil orang tua, akhirnya laporan, orang tuanya gak seneng. Akhirnya jadi gede tuh konflik, ya kan? Jangan ya. Jadi harus jaga, ingat cara penyelesaian yang harus kamu ingat lagi ya. Oke, baik, sebelum kita tutup jangan lupa besok pelajari, kita akan ketemu lagi di hari Kamis. Ya, silakan dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.